Salah satunya mungkin dari tugas-tugas para pengurus, kayak sekretaris. Apa sih? Ya. Apa sih fungsinya sekretaris itu? Karena yang kita tahu kan sekretaris, ya tugasnya nulis, Ya. tapi bukan. Kayak buat surat. Iya, pemahamannya masih kurang lah. Salah satunya mungkin dari segi manajemen PMR. Berarti kita bisa kayak berteman sama semua orang Iya, gitu ya, kayak bisa berteman sama orang di luar daerah gitu. Iya. PMR ini bisa memposisikan diri di tengah. Di tengah itu dalam arti kayak sabta prinsip kita, netral. Karena beda-beda sekolah sekarang sudah beda apa namanya program kerjanya. Ya, Kita berharap ada regenerasi yang bisa terbentuk di lingkup PMR. Karena dari mereka paham manajemen, tentunya roda organisasi itu bisa akan berjalan. Nah, silakan, mungkin ada yang mau ngasih solusi itu. Ya, latihan perdana, bener nggak? Nah di latihan perdana itu sisanya terakhir nggak sama yang di atas. Itu adalah P2R. Ya kan sekarang kita tanya anggota kita, atau enggak kita lihat bakatnya di mana, minatnya di mana. Ya kan ada bakatnya menggambar. Pengurusan baru ini kita ada beberapa sekdit. Itu yang pertama ada Humas, Media Informasi dan Teknologi, ada sekdit Persahabatan, Unit Umum dan Bakti Sosial. Jadi di sana kita sadar nih, kita nih ada di era digital ya, yang mana-mana tuh kita pasti selalu sama handphone, nggak bisa lepaskan dari handphone. Jadi di sana tuh kita bisa sharing-sharing dan alhamdulillah juga adik-adiknya bisa lebih terbuka sama kita, jadinya dia lebih nyaman gitu. Kerja juga bakti sosial, yaitu ke lansia. Karena basic kita itu di kesehatan, jadinya kita di sana tuh kayak nyaranin penyuluhan gitu. Halo Sobat PMR, selamat malam. Gimana nih kabarnya lagi nonton? Semoga kalian baik-baik saja ya. Oke, perkenalkan nama saya Iputu Dika Januadi. Saya dari PMR Wira SMA N 9 Mataram. Saya dari Sekbet Umas. Oh ya, pasti kalian pertama kali kan ngeliat saya. Alfia itu kan lagi ada kesibukan orientasi yang diadakan oleh KSR PMI Kota Mataram. Dan kebetulan salah satu kakak dari KSR PMI Kota Mataram itu udah ada di samping saya. ya. Oke Kak, bolehlah perkenalan dulu kepada para penonton dan sahabat PMR yang ada di luar sana. Perkenalkan, saya Uki Kuswadi, saya relawan PMI di PMI Kota Mataram. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih menjadi relawan. Oke Kak, biar kita langsung pertanyaan nih Kak, ya. Biar enggak. Apa yang menginspirasi Kak Uki untuk menjadi bagian dari relawan PMR? Oh ya. Inspirasi Kak. Jadi kalau inspirasi sebenarnya nggak ada sih. Cuman dulu saya cerita sedikit nih ya. Ya Kak. Jadi dulu saya cuma ikut-ikutan aja sih, lihat teman-teman, lihat yang lain ya. Malah satu kelas saya dulu ikut, ya ikut-ikutan aja sih sebenarnya dulu. Cuman ikut teman gitu ya. Ya ikut teman lah. Jadi pada saat itu ya pengen aja lah, asal gabung aja. Contohnya ya alhamdulillah sampai sekarang, sampai detik ini ya bisa tetap bergabung bersama PMI seperti itu. Langsung ke pertanyaan kedua ini. Sudah berapa lama Kak Uki berada di KSR, menjadi KSR itu? Kalau KSR saya kira karena dulu saya masuk PMR itu 2005. Terus masuk KSR terhitung kan, kalau KSR kan setelah lulus di PMR Wira ya. Ya. Tahun 2008 jadinya. 2008 sampai sekarang ya kurang lebih sekitar berapa belas tahun ya. Ya segitulah kurang lebih. Terus ada nggak selama Kak Uki jadi KSR PMI Kota Mataram itu ada nggak pengalaman bahagia yang Kak Uki alami? Oh ada, yang berharga. Jadi kalau pada saat yang pengalaman yang berharga itu ya tentunya pada saat saya diksar. Iya, pendidikan dasar maksudnya. Jadi pendidikan dasar di
di di kampus. Dulu saya nitipnya di KSR Unram dulu. Kalau tidak salah tahun 2012. Tapi sebelumnya sudah pendidikan dasar duluan di apa namanya di rumah di Lombok Tengah. Jadi enaknya dulu itu pada saat menjadi peserta. Jadi iya, jadi peserta itu ya tinggal kita duduk aja. Wah memang walaupun pada saat itu kita hanya sebatas nerima materi aja, tapi ya itu sudah bahagia, sudah ketemu sama teman-teman. Malah teman-teman kan bukan hanya dari Lombok saja, tapi dari luar Lombok aja ada. Waktu itu ada dari teman dari Bima. Jadi banyak, itulah yang membuat momen yang memang sangat berharga buat saya, bisa sama banyak orang. Berarti kita bisa kayak berteman sama semua orang gitu ya Kak ya. Bisa berteman sama orang di luar daerah gitu. Iya. Terus yang selanjutnya Kak, apa sih yang kita bakal dapetin ketika kita bergabung menjadi relawan? Kalau yang kita dapatkan itu banyak sih sebenarnya, bukan hanya pengalaman saja, tetapi ilmu juga sama teman tentunya ya. Karena beberapa beberapa tingkatan juga kan ada KSR, ada perguruan tinggi juga kan, nanti kan kita juga bisa sharing sama teman-teman yang lain, atau bisa kenal sama PMI kabupaten kota yang lain. Jadi ya lebih ke pengalaman juga sih sama teman. Pengalaman yang lebih kita dapat. Terus yang selanjutnya Kak, peran relawan atau KSR PMI dalam mendukung kegiatan PMR gitu Kak. Kalau peran KSR ini peran KSR ya tentunya ya salah satunya ikut membimbing di di lingkup sekolah, kan ada PMR Mula, Madya sama Wira. Ya tentunya kebanyakan juga teman-teman ini kan memang dari KSR, bisa sebagai pelatih lah di sekolah-sekolah. Nah, tentunya juga kalau kita pun jadi pelatih ya tentu juga harus ada kemampuan yang memadai untuk bisa membimbing di sekolah-sekolah yang ada. Terus yang selanjutnya Kak, kegiatan orientasi yang kita lakukan pada hari ini, kan kita ini lagi ngelakuin kegiatan orientasi. Terus tujuannya itu untuk apa sih Kak? Ya, jadi orientasi kepengurusan PMR yang hari ini kita laksanakan ini tujuannya ya tidak jauh-jauh untuk pengurus itu sendiri, karena kita di Kota Mataram yang tahun kemarin memang kita melaksanakan kegiatan pelantikan gabungan, tapi rasanya itu sudah tidak efektif lagi karena beda-beda sekolah sekarang sudah beda program kerjanya. Ada yang mungkin pelantikan duluan, ada yang memang mereka punya hari khusus untuk pelantikan. Nah maka dari itu kami sama teman-teman berinisiatif untuk membuat latihan untuk pengurus, untuk orientasi untuk pengurus, karena kita lihat pengurus-pengurus PMR yang ada di Kota Mataram ini, terutama di tingkat wira, pemahamannya masih kurang lah. Salah satunya mungkin dari segi manajemen PMR. Ya, jadi di sini memang kita lebih banyak membahas tentang manajemen PMR. Ya, mungkin secara administrasi ataupun peran-peran PMR di sekolah. Salah satunya mungkin dari tugas-tugas para pengurus, kayak sekretaris. Apa sih fungsinya sekretaris itu? Karena yang kita tahu kan sekretaris tugasnya nulis, tapi bukan. Tetapi masih banyak sekali. Salah satunya database. Karena kan itu sangat penting juga untuk. Nah, itu salah satu beberapa maksud dan tujuan kenapa kita mengadakan kegiatan di sini, orientasi kepengurusan PMR. Terus yang selanjutnya nih Kak, inspirasi kakak-kakak KSR untuk mengadakan orientasi ini Kak. Sebenarnya kalau inspirasi sih lebih ke niat kita untuk bisa memajukan PMR di Kota Mataram ini terutama ya. Jadi siapa sih yang nggak mau ada perubahan? Jadi perubahan itu sangat kita butuhkan, terutama teman-teman KSR ini. Ya memang harus ya, karena kita berharap
ada regenerasi yang bisa terbentuk di lingkup PMR, terutama karena nanti kan kayak saya atau apa namanya SIDE Ya. nanti ada masanya lah ya. Ya. Nah, harapannya nanti ada adik PMR ini yang bisa meneruskan. Itu sih harapan kami juga di teman-teman KSR yang lain. Kan biasa kok di setiap ada apa-apa itu pasti ada tantangan, Kak. Terus apa tantangan utama yang dihadapi dalam menerapkan manajemen PMR di sekolah? Tantangannya ya salah satunya tadi terkait tentang anggota aja sih. Anggota tantangannya ya. Mungkin pada saat perekrutan pertama jumlahnya bisa 50, 100 sampai 200-an. Tapi ketika 2 kali latihan, 3 kali, 4 kali latihan bisa berkurang kan, itu juga bisa jadi tantangan ya ketika kita membahas manajemen PMR. Tantangan yang lain juga banyak juga dari peserta ini untuk kegiatan ini maksudnya ya. Kegiatannya. Banyak dari peserta juga masih kurang memahami tentang manajemen PMR itu apa. Malah apa itu manajemen PMR masih ada. Ya, karena mungkin masih banyak yang belum tahu itu aja sih. Makanya kita harapannya mereka bisa lebih memahami tentang manajemen PMR. Karena dari mereka paham manajemen, tentunya roda organisasi itu bisa akan berjalan. Nah, salah satunya untuk PMR itu sendiri. Terus bagaimana cara relawan atau KSR bekerja sama dengan pihak sekolah dalam membentuk dan menyelaraskan atau menyatukan PMR ke dalam kurikulum atau kegiatan ekstrakurikuler, Pak? Ya. Untuk bentuk kerjasama sebenarnya bukan KSR, nanti kan memang ada tugas masing-masing dari itu tugas PMI ya, ada staf ya dari PMI, karena kan PMI KSR adalah bagian daripada PMI. Karena nanti untuk yang di bidang itu terkait tentang kurikulum juga memang sudah ada yang membahas itu. Misalkan di pusat ya, di PMI pusat maksudnya ya. Jadi nanti di PMI pusat juga ada memang yang bidang yang untuk bisa memasukkan kurikulum itu. Kalau yang hampir masuk di sana ada kesehatan remaja sih sebenarnya. Kesehatan remaja itu bisa dia masuk di di biologi juga masuk dia bisa tumbuh kembang remaja. Jadinya bisa masuk di sana. Kalau di sekolah juga atau di kurikulum mungkin ada untuk bimbingan konseling. BPBK, bimbingan psikologi dan bimbingan konseling itu sebenarnya masuk juga di sana. Bagaimana siswa belajar untuk terkait tentang pendidikan remaja sebaya. Nah, jadi bagaimana bukan hanya guru saja yang akan memberikan bimbingan psikologi atau konseling, tetapi harapannya anak-anak PMR juga bisa menyampaikan itu. Karena untuk anak-anak ini ada yang bisa ngomong sama guru, ada yang bisa ngomong sama ibu guru, tetapi ada juga yang bisa ngomong sama sebaya. Maksudnya teman bangku, teman sebangku atau teman. Harapannya sih seperti itu. Karena tidak semua juga kan bisa connect sesama guru apa. Karena mungkin enggan atau malu apa itu sih. Makanya di sana yang mungkin agak masuk di kurikulum yang bisa masuk di kurikulum ya itu tadi di kesehatan remaja. Tapi mudah-mudahan ke depan kurikulum untuk materi-materi PMR ada yang bisa masuk lebih, walaupun memang tidak akan bisa semua sih, tapi hanya ada beberapa yang akan bisa masuk. Terus yang selanjutnya nih Kak, kan tadi ada kita ngomongin tentang tantangan. Nah terus ini yang hambatannya Kak, bagaimana Kakak cara mengatasi hambatan tersebut dan memastikan kelancaran kegiatan PMR di lingkungan sekolah? Kalau saya sih di sekolah ketika ngebimbing untuk ketika ada hambatan yang seperti ya tentunya ya salah satunya ya membuat kegiatan yang menarik buat mereka, kegiatan-kegiatan yang bisa memberikan warna baru seperti itu. Ya misalkan ya kayak camping lah atau hiking atau latihan gabungan sama sekolah yang dari luar daerahnya mereka.
Berarti biar mereka bisa senang masuk PMR. Ya, kurang lebih lah seperti itu. Untuk apa namanya, untuk meningkatkan itu sih, untuk untuk hambatan-hambatan seperti itu. Sama lebih ke strategi atau memanage apa namanya kegiatan aja sih. Hal yang lebih banyak yang kita terapkan di sini. Terus yang selanjutnya Kak, bagaimana cara Kak Uki mengolah SDM PMR di sekolah, terutama dalam hal keorganisasian seperti perekrutan dan pelatihan? Ya, salah satunya ini mengikuti apa namanya, mengikuti mereka. Saya wajibkan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan seperti orientasi ini, karena itu akan membangun mereka, membantu mereka untuk bisa tetap fokus pada roda organisasi di sekolah tersebut. Ya, tentunya juga saya juga mengajak mereka untuk supaya mereka akan bisa lebih koneksi dengan eskul-eskul yang lain, bukan hanya eskul sendiri saja. Itu sih yang saya lakukan selama ini. Terus bagaimana cara PMR terlibat dalam kegiatan-kegiatan sosial dan kemanusiaan yang diadakan oleh PMI Cabang Mataram? Ya. Untuk PMR sendiri sebenarnya untuk bisa mengikuti kegiatan-kegiatan ya untuk bencana misalnya, itu memang tidak boleh atau tidak dianjurkan, karena yang namanya anak-anak PMR ini kan masih pelajar, yang tugas mereka adalah belajar. Nah, makanya di sana kita sampaikan bahwa PMR itu ya hanya sebatas mereka mempelajari tentang materi yang ada di PMR itu sendiri, karena batasan-batasannya itu ada. Kalau sampai mereka terjun ke lapangan tidak, karena memang kami tidak merekomendasikan itu, karena belum waktunya, seperti itu. Terus apa sih harapan Kak Uki untuk pengembangan PMR di sekolah Kak di tahun-tahun selanjutnya yang akan datang? Kalau pengembangannya itu ya tentunya kayak tadi yang di awal, adanya peran anak PMR untuk bisa mengedukasi ke teman sebayanya. Itu salah satu harapan saya. Dan yang kedua mungkin PMR ini mampu bekerja sama dengan eskul-eskul yang ada di sekolah, karena memang selama ini di sekolah, di beberapa sekolah, maksudnya tidak semua ya, di beberapa sekolah kebanyakan PMR itu ya berdiri sendiri. Ada PMR lah, misalkan pramuka lah, atau paskib lah, yang harapannya PMR ini bisa memposisikan diri di tengah. Di tengah itu dalam arti kayak sabta prinsip kita, netral ya, tidak netral. Ketika ada kegiatannya pramuka, harapannya PMR juga bisa masuk di sana. Ya, salah satunya bisa mensosialisasikan tentang PMR, materi PMR. Ya, misalkan pertolongan pertama lah, atau ke eskul-eskul yang lain. Jadi harapannya saya semua sekolah bisa seperti itu, karena jarang loh sekolah bisa seperti itu. Pertanyaan terakhir nih Kak, saran untuk relawan atau guru yang ingin memperkenalkan atau memperkuat PMR di sekolahnya gimana Kak? Salah satunya memang mengikuti pelatihan ya, atau mengikuti kegiatan-kegiatan PMI yang diadakan di PMI ya, atau mungkin bisa juga mengikuti kegiatan-kegiatan PMI lah, seperti ada pelatihan atau apa ya, lebih mengenal ke PMI lah. Karena kalau kita tidak mengenal PMI, misalkan guru ya, kalau tidak memahami tentang PMI atau materi-materinya atau yang disampaikan, salah satunya yang untuk anak sekolah, ya tentunya akan berbeda. Maksudnya ya mungkin dari segi support mereka kurang. Makanya di sanalah tugasnya fasilitator PMR atau pelatih ya, atau pembina teknis, untuk bisa menjelaskan apa sih yang akan dikerjakan anak-adik PMR, apa yang akan mereka pelajari, apa itu tugas-tugas PMI, sebelum kita kegiatan latihan rutin kita sampaikan ke adik-adik PMR. Tentunya pembina itu paling penting, atau guru di sekolah itu sangat penting untuk kita sampaikan ke mereka dulu setiapnya. Oke Kak Uki, terima kasih atas waktunya yang Kak Uki berikan.
Mungkin sebelum saya menutup video ini ada pesan nggak buat sahabat-sahabat PMR yang di luar sana, Kak? Pesan saya satu, tetap semangat, selalu sukses. Tetap semangat, guys. Oke, segitu aja mungkin berbincang-bincangnya hari ini. Saya pamit undur diri dan saya ucapkan terima kasih dan selamat malam. Bye-bye.